Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Malam itu langit gelap gulita, hanya sesekali disapu kilatan petir di kejauhan. Hujan turun rintik-rintik, membasahi aspal yang berkilau di bawah lampu jalan yang redup. Di terminal bus Medan, sebuah bus antar pulau bersiap berangkat menuju Kediri, perjalanan panjang yang akan memakan waktu lebih dari sehari penuh. Semua tampak biasa saja. Para penumpang naik satu persatu, membawa tas, bungkusan, dan harapan untuk sampai dengan selamat. Sopir Pak Darmin, seorang pria berusia 50-an yang sudah puluhan tahun mengemudi di jalur ini, menyapa penumpang dengan ramah, tapi ada guratan cemas di wajahnya. Ada yang aneh malam ini, gumamnya pada kenek Jaka. Perjalanan dimulai. Bus melaju menembus malam, deru mesinnya menjadi pengantar tidur bagi sebagian penumpang yang mulai terlelap. Tapi, sekitar pukul 2 dini hari, saat bus mulai melintasi sebuah jalan sepi di daerah perbatasan Sumatera Selatan, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Pak Darmin merasa jalanan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat. Padahal biasanya di jalur antar pulau ini selalu saja ada truk atau kendaraan lain yang melintas. Tiba-tiba di kejauhan muncul sebuah gapura tua dengan tulisan yang nyaris pudar. Selamat datang di Kampung Sumber Arum. Anehnya, Pak Darmin merasa tidak pernah melewati desa itu sebelumnya. Tapi entah kenapa GPS di dashboard menunjukkan bahwa bus harus lewat situ. Tanda-tanda awal. Saat bus masuk ke kampung itu, suasana berubah drastis. Kabut tebal turun dengan cepat, menyelimuti jalan hingga jarak pandang hanya beberapa meter saja. Lampu jalan pun mati, dan hanya lampu bus yang menerangi kegelapan di depan. Penumpang mulai terbangun, merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Salah satu penumpang, seorang ibu-ibu, berbisik, "Pak, kenapa dingin sekali ya? Seperti bukan udara biasa." Kemudian dari balik kabut, mulai muncul sosok-sosok putih berdiri di pinggir jalan. Diameter, tak bergerak. Pak Darmin mencoba tetap tenang, tapi ketika ia melirik ke spion, jantungnya nyaris berhenti. Sosok putih itu tidak hanya berdiri di pinggir jalan. Mereka mulai mengikuti bus, melayang, tanpa suara. Kampung Pocong. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak. Di depan ada sosok besar terbungkus kain kafan yang menghalangi jalan. Mukanya tertutup, tapi dari sela kainnya terlihat mulut hitam menganga lebar, seolah menertawakan mereka. Penumpang mulai panik. Beberapa berdoa, yang lain menjerit ketakutan. Sosok itu kemudian meloncat ke atas bus. Suara dentuman keras terdengar dari atap. "Pak, jalan saja, gas terus," teriak Jaka dengan suara bergetar. Pak Darmin menginjak pedal gas, tapi anehnya bus tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan roda.
Dari sudut mata, beberapa penumpang melihat bayangan kecil berlarian di lantai bus. Tuyul. Mereka mulai menarik-narik tas dan kantong para penumpang, mencari sesuatu, mungkin uang, mungkin jiwa. Misteri di balik kampung. Seorang penumpang tua tiba-tiba berseru, "Ini kampung terkutuk." Dulu katanya seluruh penduduk kampung ini mati mendadak karena sebuah ritual gagal. Sejak itu, siapapun yang melewati tempat ini saat malam buta tidak akan kembali dengan selamat. Jaka dengan tangan gemetar mengeluarkan doa yang dia ingat. Pak Darmin mencoba menyalakan mesin lagi. Kali ini berhasil. Bus melaju kencang, meninggalkan bayangan putih yang terus mengejar di belakang. Sosok pocong besar di atap bus pun tiba-tiba menghilang begitu saja saat bus berhasil keluar dari kampung itu. Akhir yang tidak biasa. Saat fajar mulai menyingsing, bus akhirnya keluar dari jalan gelap itu. Suasana mulai normal dan para penumpang mengira semuanya sudah berakhir. Tapi ketika mereka sampai di rest area, Jaka turun untuk memeriksa atap bus. Yang ditemukan di sana membuat darahnya membeku. Ada jejak tangan kecil-kecil yang membekas jelas di seluruh atap bus. Seolah-olah tuyul-tuyul itu sempat memanjat dan mengikuti mereka lebih lama dari yang mereka kira. Dan di kursi paling belakang, ada satu tas penumpang yang tidak pernah diklaim. Tas itu berat, dan saat dibuka, hanya berisi tanah merah basah dan selembar kain kafan robek. Fajar mulai mengusir kegelapan, langit perlahan berubah menjadi abu-abu pucat. Tapi rasa lega yang sempat menyelimuti penumpang bus itu hanya berlangsung sesaat. Setelah kejadian di kampung Sumber Arum, suasana di dalam bus berubah. Lebih dingin, lebih mencekam. Pak Darmin tetap memacu bus dengan kecepatan stabil. Tapi matanya ada sesuatu yang berbeda. Sorotnya kosong, seolah pikirannya bukan lagi di jalan, melainkan terjebak di tempat gelap yang tidak bisa dijangkau siapapun. Jaka duduk di kursi depan, masih terguncang. Tapi saat ia melirik ke kaca spion, napasnya tercekat. Di deretan kursi belakang, kursi yang sebelumnya kosong, sekarang ada seseorang yang duduk di sana. Sosoknya membelakangi semua orang. Tubuhnya kaku, kepalanya menunduk, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. "Pak Darmin," Jaka berbisik dengan suara parau. "Tadi, kursi itu kosong kan?" Pak Darmin hanya diam. Tangannya mencengkeram setir makin keras, buku-bukunya memutih. Sosok di kursi belakang. Perlahan, beberapa penumpang mulai menyadari kehadiran sosok itu. Bisikan-bisikan ketakutan mulai terdengar. Siapa yang naik di perhentian terakhir? Aku nggak lihat siapa-siapa naik. Tiba-tiba udara di dalam bus menjadi lebih dingin. Jendela-jendela mulai berembun dengan sendirinya, dan di kaca belakang muncul tulisan samar yang seolah ditulis dari dalam. "Jangan berhenti." Jaka dengan tubuh gemetar memberanikan diri mendekat ke kursi belakang. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya mundur. Ketika dia sudah cukup dekat, sosok itu berdiri perlahan. Kepalanya mulai menoleh perlahan sekali, dengan gerakan yang tidak wajar, seperti tulangnya patah tapi tetap bergerak. Matanya hitam pekat, kosong, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Mulutnya mulai terbuka dan dari dalamnya keluar suara, "Kalian tidak seharusnya keluar dari kampung itu." Perjalanan menuju kematian. Seketika lampu bus mati.
Jeritan penumpang menggema, dan saat lampu kembali menyala, sosok itu hilang. Tapi bau busuk seperti daging busuk masih mengisi udara. Pak Darmin mulai kehilangan kendali atas bus. Tangan-tangannya bergerak sendiri, matanya kini gelap, ia seperti kerasukan sesuatu. "Jaka, bantu aku," serunya, tapi suaranya serak, bukan lagi suara manusia. Jaka berusaha mengambil alih setir, tapi jalanan di depan sudah berubah. Bukan lagi jalan raya biasa. Kini mereka berada di jalan sempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang meliuk seperti makhluk hidup. Di antara pepohonan itu tampak wajah-wajah pucat mengintip, menatap bus dengan mata kosong. Satu demi satu penumpang mulai menghilang secara misterius. Kursi mereka kosong, tapi barang-barang mereka masih ada. Ibu yang tadi berdoa, kursinya hanya menyisakan tas kecil dan seikat rambut panjang berlumuran darah. Suara bisikan mulai memenuhi bus. Nama-nama penumpang disebutkan satu persatu. Ratna, Seno, Dimas. Suara itu berasal dari dalam bus. Tiba-tiba di tengah kegelapan itu, bus berhenti dengan sendirinya. Di luar hanya ada kegelapan pekat, tak ada tanda-tanda kehidupan. Sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berembus masuk, membawa aroma tanah basah dan bunga melati busuk. Di luar sana berdiri sosok pocong besar dari kampung terkutuk itu. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Di sekelilingnya ratusan tuyul berdiri membentuk lingkaran, menatap bus dengan tatapan lapar. Sosok di kursi belakang tiba-tiba muncul lagi, berdiri di tengah lorong bus. Suaranya menggema, berat, penuh dendam. "Kalian pikir sudah lolos? Kalian belum sampai ke diri. Kalian baru tiba di perhentian terakhir." Dan di saat itulah semua lampu padam. Suara jeritan terakhir para penumpang menggema dalam kegelapan sebelum bus itu benar-benar menghilang dari peta. Mereka bilang, kadang di malam-malam tertentu suara deru mesin bus itu masih terdengar di sepanjang jalur Medan Kediri, tapi tak pernah ada yang melihat bus itu lagi. Malam kembali gelap, tapi kali ini lebih gelap dari sebelumnya. Bus itu telah menghilang dari dunia nyata. Tak ada yang tahu di mana mereka berada sekarang. Hanya kesunyian pekat yang menyelimuti, seperti mereka telah ditelan oleh ruang yang seharusnya tidak pernah mereka datangi. Jaka membuka matanya perlahan. Kepalanya berdenyut hebat dan tubuhnya terasa berat. Ketika dia mencoba bangkit, pandangannya disambut oleh pemandangan yang tidak seharusnya ada. Bus itu masih di tempat yang sama, tapi jendela-jendelanya sekarang menunjukkan pemandangan, bukan dunia yang dikenal. Di luar hanya ada padang gelap dengan tanah merah basah. Langit dipenuhi awan hitam yang berputar perlahan, seolah-olah langit itu sendiri hidup. Di kejauhan berdiri pohon-pohon tua yang melengkung dengan cara yang tidak masuk akal, seperti makhluk yang sedang membungkuk menatap ke arah bus. Dan di antara pepohonan itu, mata-mata merah mengintip dari kegelapan. "Pak Darmin," bisik Jaka dengan suara serak. Namun Pak Darmin sudah berubah. Tubuhnya masih duduk di kursi kemudi, tapi matanya membelalak kosong. Dari mulutnya darah hitam menetes perlahan, membentuk pola aneh di lantai bus. Suara dari lorong kegelapan. Tiba-tiba suara berat menggema dari ujung bus. "Kalian masuk ke wilayah kami. Kalian takkan kembali sebelum menebus kesalahan." Sosok samar perlahan muncul di lorong bus. Rambutnya panjang,
menutupi wajah yang hancur berlumuran darah. Tangannya menjulur ke depan, jari-jari panjangnya mencakar-cakar udara, menghasilkan suara mengerikan seperti kuku menggores kaca. Satu persatu, kursi penumpang yang kosong mulai terisi lagi. Tapi bukan oleh manusia. Sosok-sosok yang duduk di sana adalah bayangan hitam legam, tanpa wajah. Hanya ada dua mata merah membara yang memandangi Jaka dan sisa penumpang yang masih hidup. Tiba-tiba, seorang penumpang yang masih sadar, seorang pria bernama Seno, berteriak. Ini semua karena bas ini melewati kampung terkutuk. Aku pernah dengar cerita. Katanya, satu-satunya cara keluar dari tempat ini adalah menyelesaikan ritual yang gagal itu. Ritual yang gagal itu yang menyebabkan seluruh kampung hancur. Legenda mengatakan, ritual itu pernah dilakukan untuk memanggil roh pelindung, tapi malah memanggil sesuatu yang jauh lebih gelap. Bagaimana caranya? Tanya Jaka dengan panik. Harus ada yang mengorbankan diri. Seseorang harus tinggal di sini selamanya. Suara dari lorong semakin mendekat. Kini, sosok wanita dengan wajah hancur itu berdiri di depan Jaka. Bibirnya menggerakkan kata-kata yang tidak terdengar, tapi tiba-tiba dalam pikiran Jaka, suara itu jelas. Pilih, siapa yang akan tinggal? Suasana bas menjadi lebih dingin. Penumpang yang tersisa mulai panik. Satu persatu mereka mulai berbisik, saling menuding, mencoba mencari korban yang bisa ditinggalkan di dunia gelap ini. Namun, sebelum keputusan diambil, satu persatu lampu di dalam bus mulai padam. Dum, dum, dum. Suara langkah kaki menggema, perlahan mendekat dari lorong belakang. Bus hantu yang masih berjalan. Tiba-tiba, bus mulai bergerak sendiri. Roda berputar, membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan. Tapi di depan, jalan itu bukan lagi jalan raya, melainkan jembatan sempit di atas jurang tak berdasar. Jaka tahu, jika mereka tidak melakukan ritual pengorbanan, mereka semua akan jatuh ke jurang itu. Tapi siapa yang harus dikorbankan? Semua penumpang terdiam, mata mereka terfokus pada Jaka. Dalam keheningan mencekam itu, Pak Darmin atau apapun yang mengendalikan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dengan sisa kesadarannya, ia berbisik pelan, "Biar aku saja, aku sopirnya, aku yang bertanggung jawab." Sebelum siapapun bisa menghentikannya, Pak Darmin membuka pintu bus dan melangkah keluar. Jeritan terakhirnya menggema, dan kemudian keheningan mutlak. Kembali ke dunia nyata, tiba-tiba bus berhenti. Lampu-lampu kembali menyala dan di luar, fajar mulai muncul. Mereka kembali berada di jalan raya. Tapi hanya tersisa 5 orang penumpang. Jaka melihat ke belakang. Kursi terakhir kosong, atau setidaknya tampak kosong. Karena saat dia melihat ke kaca spion, ada sosok Pak Darmin duduk di kursi belakang. Matanya menatap kosong ke depan. Dan di kaca jendela samar-samar ada tulisan baru. "Aku akan mengemudi lagi, segera."